serangan Persisam Samarinda. Tampaknya Persela mencoba untuk menambah keunggulan mereka dengan masuk Rudi Dan Widodo. peluang bagi Yongki lagi-lagi. Siapa lagi kalau bukan Khairul Huda menjadi dewa penyelamat bagi gawang Persela Lamongan. Ya, sebuah tembakan dilakukan ke tiang dekat dari Yongki. Dari posisi yang sebenarnya cukup berbahaya. Khairul Huda berada di posisi yang tepat. Efektivitas konversi peluang memang dipegang oleh Persela yang tidak dapat banyak peluang di depan gawang dari Agung. Namun satu gol sudah bisa mereka ciptakan melalui kaki Gustavo Lopez. Dan Eloko terlepas kali ini. Eloko Gonzalez. Ada sentuhan yang sangat penting nampaknya dari Roman Golian. Sebuah gangguan yang mengganggu upaya dari Eloko tadi. Ditempel sangat ketat. Kita lihat bagaimana Roman Golian menempel Christian Gonzalez sangat ketat. Hilang keseimbangan sehingga tembakan yang tidak sempurna. Mengarah pelan tepat ke pelukan dari Khairul Huda. Iya, ada sedikit sentuhan dari kaki Roman Golian melakukan blok terhadap upaya dari Eloko Gonzalez tadi. Salah satu dari sedikit peluang bagi Eloko untuk melepaskan sebuah tembakan menuju gol. Sebuah cedera yang cukup merugikan bagi Lamongan bila harus kehilangan Roman Golian di lini belakang akibat cedera tadi yang dia dapatkan sendiri. Fagundes masih bisa menguasai bola. Fagundes dikawal ketat oleh Irsyad Aras yang tidak memberikan ruang. Fagundes crossing, Eloko Gonzalez, dan kali ini kembali sebuah peluang yang dibuang sia-sia oleh Yongki Aribowo di depan gawang dari Khairul Huda tadi. Masih membentur mistar. Kita lihat bagaimana Yongki Aribowo seharusnya bisa menyelesaikan tembakan tadi menjadi sebuah gol ke gawang yang relatif kosong, ke sudut yang sudah kosong. Posisinya sangat bebas sementara posisi Khairul Huda sudah terkunci tadi. Lopicic dan kembali Eloko Gonzalez. Fagundes dapat diblok tadi upaya dari Fagundes. Bola jatuh pada kaki Eka Ramdhani. Sambil bertubi-tubi kita lihat bagaimana Persisam terus menyerang. Jerry Karpe. Sebuah flick on yang gagal dari Jerry. Rudi Widodo kesempatan untuk membreak kali ini dari Lamongan. Gagal bola dikuasai oleh Rudi Widodo. Eka Ramdhani. Kembali serial Lopicic. Sebuah chip kepada Jerry ataupun Eloko Gonzalez. Masih bola dikuasai Eloko, mencetak Eka Ramdhani, tembakan langsung yang lagi-lagi masih dapat diblok. Drama di kotak penalti Lamongan. Untuk memulai babak kedua ini, Lopicic kembali, Jerry Karpe. Peluang yang kembali disia-siakan Eloko. Tidak bisa membaca apa yang coba dilakukan oleh Jerry Karpe tadi. Coba men-set up rekannya di depan gawang Khairul Huda. Ya, akhirnya setelah kita lihat tadi selama sekitar 30 atau 40 detik, bola terus melayang ke kotak penalti dari Persela Lamongan. Peluang demi peluang berusaha diciptakan, kemelut demi kemelut. Namun akhirnya sebuah umpan pendek dengan kepala dari Jerry Karpe gagal dimanfaatkan oleh Christian Gonzalez. Dan lagi-lagi masih selamat gawang dari Khairul Huda. Ini dia upaya dari Fagundes, sebuah umpan menuju far post tadi. Sebuah flick header dari Eloko. Yongki yang sudah terbebas membentur tiang gawang ketika Khairul Huda sudah tidak mampu menyelamatkan gawang Lamongan. Dan nampaknya ada jimat di sana yang menghalau bola masuk ke gawang. Ya. Ini adalah jinx yang dilakukan oleh Khairul Huda tadi. Pelanggaran nampaknya oleh Lopicic dan Gustavo Lopez tergeletak di sana. Nah, kita lihat lemparan-lemparan hal yang tentu saja sangat tidak diinginkan, lemparan ke dalam lapangan. Hal yang jika terjadi di sebuah negara dengan kompetisi yang sudah menjadi justru baik untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mereka masih berusaha keras dan sejauh ini tidak ada hal yang merugikan dari wasit ataupun hal lainnya. Dan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rudi Widodo. Kalau kita menyebutnya dalam istilah sepak bola mungkin striker's challenge, di mana pengambilan dari belakang acap kali dilakukan oleh pemain depan dan indah dia. Tackling yang sama sekali tidak perlu dengan adanya 3 pemain berjersey biru langit di sana menutup pergerakan dari Arifki Eka Putra. Ya, Arifki masih berada dalam posisi yang sebenarnya masih belum sempurna untuk melakukan tendangan. Iya. Ada 2 pemain persis di depan. Garis pertahanan dari Persela Lamongan. Robi pada serian Lopicic. Supriyono gagal tadi, coba membalikan bola kepada Lopicic. Namun ini dia totalitas dari para pemain Persut Mahakam berupaya mengejar ketertinggalan, bukan sebuah pelanggaran. Gustavo Lopez, luar biasa pergerakan dari Lopez, melewati Robi dengan sangat mudah. Mario Kostas tidak bersih tadi. Upaya dari Kostas mendapatkan setup yang baik dari Gustavo.
Terlalu mudah kita lihat. Taufik Kasrun. Kemenangan yang jarang melihat Taufik Kasrun melakukan sebuah upaya crossing tadi. Coba menekan lini pertahanan Persisam Samarinda kali ini. Anak-anak Lamongan. Insert Aras crossing. Rudi Widodo. Tembakan ataupun heading dari Rudi Widodo. Belum bisa mengarah ke gawang dari Agung Prasetyo tadi. Ya, tapi kita lihat bagaimana perbedaan yang terjadi ketika Persela menyerang atau ketika Persisam menyerang. Hanya ada 3 pemain di kotak penalti, itu pun dengan jarak yang relatif tidak dekat. Rudi Widodo dan Mario Kostas, 2 pemain berhadapan. 3 pemain Persisam dikerubuti oleh 7 pemain Persela. Dan ini dia sebuah break berbahaya dari Yongki. Jerry Karpe kembali luar biasa. Inilah penyelamatan yang lagi-lagi bertubi-tubi dilakukan oleh Hoyrul Huda. Seakan sudah kehabisan akal para pemain depan Persisam Samarinda mencoba membalas gol. Luar biasa Cup apa yang diperagakan oleh Hoyrul Huda. Ya, saya merasa pertandingannya akan menjadi semakin seru. Bagaimana usaha dari Persisam akan semakin keras, semakin kuat. Peluang demi peluang akan semakin mereka ciptakan. Tapi Hoyrul Huda terus menunjukkan kemampuan yang terbaiknya. Yongki lagi-lagi coba angkat bola tadi dan seakan tersenyum di bawah tekanan bertubi-tubi. Dan seakan sudah tahu apa yang ingin dilakukan para pemain Persisam Samarinda. Sentuhan magis dari Hoyrul Huda lagi-lagi. Ini dia tayangan ulang. Gawang yang sudah terbuka, Jerry Karpe menanduk bola ke tanah dan lagi-lagi penyelamatan yang begitu gemilang. Inilah mungkin hari terbaik penampilan dari Hoyrul Huda. Luar biasa kita lihat. Total Supriyono masih coba terus melakukan ekspansi menuju daerah pertahanan dari Lamongan. Jerry Karpe, Yongki Aribo kali ini di ujung kotak penalti. Umpan langsung ke Fagundes. Kontak terjadi antara Fagundes dan Rudi Widodo. Apakah dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh wasit Soeharto? Dan nampaknya tidak. Dilihat sebagai sebuah benturan badan ya, ketika 2 pemain melompat kita lihat. Namun kita lihat juga lirikan namun belum bisa mengkonversinya menjadi sebuah gol. Ya bahkan berulang kali onside, onside inside Aras. Berbahaya inside Aras masuk kali ini. Peluang Rudi Widodo, tembakan mendatar tanah tadi dari Rudi Widodo. Sayang sekali, sangat lemah dan tidak terarah. Tapi justru mengarah kepada kiper. Dan lagi lini pertahanan tidak menunjukkan penampilan yang meyakinkan. Jerry Karpe kali ini kontrolnya cukup signifikan dari seorang Jerry Bola Karpe. Coba men-set up Fagundes, terlalu sempit nampaknya. Eloko Gonzalez. Offside, offside. Offside nampaknya Eloko. Dan linesman nampaknya sangat yakin dengan keputusan ini. Dan memang sepintas terlihat Eloko dalam posisi ya offside, betul sekali. Ya, jelas sekali offside. Kita lihat yang ulang ini dari garis offside. Dari posisi kamera yang menangkap gambar-gambar apakah terjadi garis offside atau tidak. Ya. Ya berbeda tentu saja dengan itu tidak memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Dan mungkin juga melihat kepada level of fitness dari seorang Fagundes yang baru saja kembali dari cedera dan belum bisa bermain selama 90 menit penuh. Akbar Rashid harus melanggar mantan rekannya di lini tengah. Padahal jika kita melihat bagaimana Fagundes bergerak, pemain ketika dia menguasai bola, pemain-pemain Persela seperti ketakutan melihatnya. Merasa ada ancaman bahaya sebaliknya. Lopez. Konsentrasi diperlukan, Roman Golian berada di sana. Berbahaya peluang kali ini Rudi Widodo. Tipis saja. Di samping gawang dari Agung Prasetyo lagi-lagi. Peluang kedua bagi Rudi Widodo. 2 peluang bersih kita lihat bagi Rudi Widodo. Walaupun tidak sempurna peluang pertama yang didapatkannya tadi. Tembakan mengusur tanah lagi-lagi. Picic. Corner ke-7 bagi Persisam Samarinda. Mudah saja dibaca Gustavo Lopez. Arifki Eka Putra kuasai bola bagi Persisam Samarinda. Umpan crossing Lopicic. Jerry Bola Karpe. Jerry Karpe lagi-lagi. Sebuah peluang dibuang percuma oleh Jerry Bola Karpe. Cukup terbebas tanpa pengawalan di tiang jauh tadi. Opsi dari Jerry Karpe untuk langsung lepaskan tembakan. Nampaknya sebuah opsi yang kurang tepat dari sudut yang cukup sempit, Cuk. Ya. Terakhir kita lihat dari beberapa peluang yang terjadi, Jerry Karpe baru